Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wat tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali pada kesempatan yang mulia ini, dan insyaallah amal soleh yang kita amalkan pada malam hari ini senantiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga waktu yang kita sempatkan pada hari ini tercatat sebagai waktu yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, entah itu kemudahan dunia, terlebih lagi yang kita harapkan dan sangat kita harapkan, yaitu kemudahan ketika kita menghadapi yaumil hisab, ketika kita menghadapi pertanggungjawaban atas semua perbuatan-perbuatan yang kita amalkan, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena semua nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma 'idin 'anil na'im." Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah kita butuhkan, terutama dalam memperkuat keimanan kita, memperkuat akidah kita, dan memperkuat bagaimana kita lebih dekat lagi untuk beribadah, lebih dekat lagi untuk sujud, untuk menerapkan ubudiyah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Naam, kita lanjutkan saja kajian kita, dan insyaallah kita akan mencoba melanjutkan kajian bab tauhid kita berkaitan masalah doa, dan alhamdulillah telah kita jelaskan sedikit panjang dan sedikit terperinci dari kajian-kajian kita yang sebelumnya, dan semoga setelah kajian nanti terkhusus bab doa telah kita tuntaskan ke depan, insyaallah antum bisa memahami dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pandangan menurut akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Naam, dari pembahasan kajian kita yang kemarin, dari semua urutan-urutan dalil dan pendapat-pendapat para ulama, dari sahabat sampai para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka muncullah satu kawaid atau satu pandangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, ketika telah kita uraikan semua pendapat-pendapat, ada satu kawaid yang muncul dari salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya dari berkaitan bab tauhid atau berkaitan bab doa ini, maka pendapat yang benar walis shawab, yaitu apa yang ditakdirkan itu tidak terjadi karena adanya sejumlah sebab. Apa yang ditakdirkan itu terjadi karena adanya sejumlah sebab. Di antaranya adalah doa.
Makanya muncullah namanya sebab. Muncul namanya sebab. Pendapat yang benar yaitu apa yang ditakdirkan itu terjadi karena adanya sejumlah sebab. Di antara sebab tersebut adalah doa. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kawaid yang pertama. Walis-shawab wa huwa anna hadzal maqdura qudira bi asbabin wa min asbabihi ad-du'a'u. Pendapat yang benar yaitu apa yang ditakdirkan itu terjadi karena adanya sejumlah sebab, di antaranya adalah doa. Terjadi ini karena mungkin sebabnya karena doa. Terjadi itu mungkin sebabnya karena doa. Terjadi ini mungkin sebabnya karena doa. Antum bisa duduk di majelis ilmu mungkin karena doa orang tua antum, pengennya jadi anak yang soleh. Antum bisa baca Al-Quran mungkin sebabnya karena doanya orang tua antum, karena ingin antum menjadi anak yang baik. Jadi pemahaman seperti inilah yang harus kita tanamkan dari semua kawaid-kawaid akidah. Sebab-sebab yang lain, walaupun mungkin kita tidak prediksi dan kita bayangkan. Terjadi ini karena apa? Terjadi ini karena apa? Sebabnya apa? Berkaitan di antaranya doa. Mungkin saja terselipilah doa orang tua antum, terselip doa istri antum, terselip doa mungkin anak antum. Makanya ketika antum paham seperti ini, maka insya Allah akidah kita semakin benar, semakin lurus, sesuai dengan apa yang diingin oleh para ulama. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan pendapat yang benar. Maka kita memahami seperti itu, maka indah, maka akan luaslah hidup ini, akan lapanglah Islam ini dengan cahaya hidayah, Ketika kita memahami seperti ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, jika seorang hamba melakukan sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Begitu pula jika dia tidak mengerjakan sebab tersebut, maka apa yang ditakdirkan itu tidak terjadi. Mungkin sebabnya bukan dari kita, tapi sebabnya mungkin dari orang lain. Maka di sini harus kita fahami. Kita sebagaimana kita ditakdirkan lahir di muka bumi ini karena sebabnya adalah orang tua kita. Tidak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Inilah yang disampaikan dalam ayat Al-Quran. Tidak mungkin manusia itu menciptakan diri mereka sendiri. Dan kita harus memahami masalah ini. Sebab dari orang lain. Ketika kita berbicara sebab dari diri kita, bersandar kepada diri kita, maka ini namanya fitnah. Ini namanya apa? Ujian. Tapi ketika kita sandarkan itu kepada Allah, maka ini namanya nikmat. Ini namanya apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ada, sebagaimana kita dilahirkan di muka bumi ini dengan sebab bukan dari kita. Tidak mungkin anak tersebut menciptakan sebab dia sendiri. Makanya sebabnya dari orang tuanya, Begitu pula doa. Mungkin kita tahu namanya solat, mungkin terselipi doa orang tua kita saat dia berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang baik. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya doa orang tua kita. Bukan sebab doa kita. Bagaimana mungkin kita ingin berdoa sementara kita jauh dari Allah saat itu? Makanya antum bersyukur, dan salah satu akidah yang harus kita yakini adalah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, sebagaimana ditakdirkannya kenyang karena makan dan minum, ditakdirkannya kenyang, takdirnya kenyang karena sebabnya makan. Ditakdirkan dia lepas dari dahaga sebabnya karena minum. Sebagaimana pula keberadaan anak, ditakdirkannya anak, takdir adanya anak sebabnya karena dia berhubungan suami istri. Itulah sebab. Begitu pula doa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Begitu pula doa. Jika Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu, maka dia juga akan mentakdirkan sebab yang mengantarkan terjadinya sesuatu itu. Jika Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu, maka Allah juga akan mentakdirkan sebab. Allah juga akan takdirkan yang namanya sebab yang mengantarkan terjadinya sesuatu itu. Itulah
bab dari semua pendapat yang ada yang sudah kita jelaskan yang jauh-jauh hari dari semua rujukan para ulama. Ingat, dari semua rujukan para ulama, maka ulama semua sepakat dengan beragam jenis pendapat mereka masing-masing, tapi sepakat satu hal, bahwasanya doa itu adalah sebab. Doa adalah sebab. Dan sebab itu bisa terjadi jika Allah takdirkan adanya sebab tersebut, dan Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu, maka Allah juga akan mentakdirkan sebab yang mengantarkan terjadinya sesuatu itu. Ini bahasa kawaidnya. Nanti akan kita uraikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun inilah akidah. Inilah apa? Keyakinan dan prinsip dalam Islam, terutama berkaitan tentang masalah doa. Makanya ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian Allah mengaitkan terjadinya kebaikan dan Allah takdirkan terjadinya keburukan di dunia dan akhirat dalam kitabnya Al-Quran dengan sebab amal perbuatan manusia. Ada amal baik, ada amal buruk, ada amal yang soleh, ada amal yang tidak soleh, dengan sebab-sebab amalnya. Maka disinilah kita berkutat. Di sini kita cuma dalam hal ini saja kita memilih antara kebaikan atau keburukan. Adapun orang-orang yang baik akan memilih jalan-jalan kebaikan. Orang-orang yang jauh dari kebaikan akan memilih jalan yang mengantarkan kepada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan kepada kita manusia hanya dua jalan saja. Jalan fujur, jalan yang buruk, kalau kita ingin memilih jalan yang buruk, atau yang kedua jalan yang mengantarkan kepada takwa. Ketika itu ilhamnya dua. Ilham dari Allah adalah Al-Quran. Adapun keburukan ilhamnya dari syaitan. Syaitan memberikan ilham. Dan kadang-kadang ini terjadi. Kadang-kadang ini terjadi. Ketika syaitan mengilhamkan kepada kita keburukan, kadang-kadang mudah kita untuk kesempatan melakukannya. Ketika berbicara yang buruk-buruk, mudah kita untuk kesempatan melakukannya. Dibuka untuk pintu usaha yang tidak halal, mudah kita untuk bisa mencarinya untuk menuju kepada. Tapi ketika hal-hal yang halal, betapa susah untuk kita menuju ke dalamnya. Makanya ilham itu dua. Ilham dari Allah memberikan dua jalan, dan ujungnya adalah surga atau neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga atau satu kelompok di neraka. Kan ikhwani fiddin rahimakumullah. Ketika kita sudah berbicara masalah doa dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada doa, makanya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, sesungguhnya adalah orang yang menolak, melawan takdir dengan takdir pula. Itulah orang yang berilmu. Maka muncul satu catatan, orang yang berilmu adalah orang yang menolak dan melawan takdir dengan takdir. Inilah orang yang berilmu. Dia melawan takdir dengan takdir. Ketika kehilangan akidah, maka kehilanganlah akidah dan kaidah ini. Justru yang dibutuhkan adalah orang yang berilmu, justru dia menolak dan dia akan melawan takdir tersebut kalau memang takdir tersebut tidak baik. Kalau memang takdir tersebut menghantarkan dia kepada kebinasaan, kepada jalan menuju neraka, maka dia akan melawan takdir tersebut yang saat ini dia alami dengan takdir pula. Bukan dia pasrah. Walaupun zahirnya seakan-akan dia ditakdirkan hidup seperti itu. Makanya inilah syubhat, inilah kerancuan dalam segi akidah. Justru yang benar ketika berbicara masalah takdir, dia akan menolak takdir tersebut yang mungkin saat ini dalam keburukan dengan takdir pula yang lebih baik. Jadi bukan dia katakan saya sudah takdirnya seperti ini dan saya terima takdir saya apapun yang terjadi. Justru ini orang yang rugi dunia dan rugi di akhirat. Justru orang yang berilmu, wal faqihu kull fiqhi alladhi yaruddu al-qadara bil qadar. Orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang menolak dan melawan takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadara bil qadar. Dia melawan takdir, menolak takdir dengan takdir. Kalau takdir kita cuma seperti ini dan ini dalam hal yang baik, maka kita tingkatkan. Tapi dalam hal yang buruk, Allah sudah takdirkan kita. Memang kita orangnya seperti ini, memang kita seperti ini dan itu tidak baik. Maka kita harus lawan dengan takdir pula. Maka kita katakan, maka mulai saat ini saya akan berubah
dengan takdir yang berbeda, takdir yang berbeda. Itu pun di bawah naungan takdir Allah Subhanahu. Bukan berarti kita keluar dari takdir. Bukan berarti kita keluar dari takdir. Tapi apapun yang antum lakukan itu tidak akan pernah keluar dari ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya apa? Ketika kita pasrah dengan takdir yang tidak baik. Kalau memang kita ditakdirkan sebagai orang yang tidak pernah sholat, kita katakan mulai saat ini aku akan melawan takdir untuk orang-orang menjadi orang-orang yang sholat kepada Allah. Bukan kita katakan sudah takdir. Walaupun terkesan kita itu tidak menerima takdir, kita katakan tidak. Tapi ini merupakan akidah yang harus kita kuatkan, terutama di zaman ini. Akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula lapar, haus, dingin, serta berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran merupakan bagian dari takdir. Lapar itu takdir, haus takdir, dingin takdir, rasa takut itu takdir, khawatir, galau itu takdir. Takdir merupakan bagian dari fa'innal ju' wal atash wal barda wa anwa'ul makhawif wal mahadzir hiya minal qadar. Itu semua takdir. Jadi takdir dari hal yang kecil. Sebagaimana kita lapar itu takdir. Kita lapar itu karena takdir. Haus itu takdir. Rasa dingin itu takdir. Serta berbagai macam rasa takut kita, rasa galau, khawatir kita itu bagian dari takdir. Sedangkan semua makhluk berusaha untuk menghadapinya dengan takdir pula. Bukan berarti diam. Bukan berarti ketika kita lapar, kita diam dengan takdir lapar. Ketika kita haus, kita diam dengan takdir haus. Ketika kita dingin, kita diam dengan takdir dingin. Ketika kita takut, kita diam dengan takdir takut terus karena sudah takdir katanya. Khawatir pun kita diam dengan takdir khawatir karena kata-kata kita sudah takdirnya memang khawatir. Kita terima saja takdir. Justru ini keliru. Justru walaupun itu bagian dari takdir, ingat, walaupun secara akidah Ahlussunnah, akidah Islam itu mengakui itu takdir, tapi semua makhluk harus berusaha untuk menghadapi takdir itu, bukan pasrah. Itulah akidah. Sebagaimana takdir kita ditakdirkan untuk lapar, maka kita harus hadapi dengan takdir makan. Sebagaimana kita ditakdirkan untuk haus, kita harus hadapi takdir tadi dengan minum. Sebagaimana kita ditakdirkan untuk takut, kita harus hadapi takdir itu dengan apa? Dengan beriman, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasrah. Makanya ikhwani fiddin, dari mukadimah ini, dari kajian kita, makanya muncullah satu sebab takdir. Dan ketika kita berbicara masalah sebab, salah satunya identik dengan masalah doa. Maka doa merupakan bagian dari takdir, dan doa merupakan sebab untuk hal-hal yang menolak sesuatu yang mungkin tidak kita ridhoi, yang mungkin kita tidak sukai. Salah satunya sebabnya kita tolak dengan doa. Makanya doa ini merupakan ibadah. Ketika kita sudah dapatkan salah satu fawaid tentang masalah ini, terutama pada bagian yang terakhir tadi, dari catatan yang terakhir tadi, antum perhatikan baik-baik dari kawaid tadi, maka antum akan mendapatkan tentang hakikat kehidupan ini di atas akidah, akan mendapatkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya dalam hal ibadah di atas akidah yang hak, dengan terutama dengan kalimat yang terakhir. Sebagaimana lapar itu takdir, haus itu takdir, itu bukan kebetulan. Dingin itu takdir, bukan kebetulan. Dingin itu bukan alam, bukan karena cuaca alam. Dingin itu takdir. Ketakutan itu takdir, bukan karena faktor alam. Kekhawatiran itu takdir, bukan karena faktor ini musim dan lainnya. Semua merupakan bagian dari takdir. Tapi setelah itu apa? Semua makhluk harus berusaha untuk menghadapinya dengan takdir pula. Sebagaimana kita ditakdirkan untuk lapar itu takdir. Tidak ada manusia yang tidak akan bisa merasakan namanya tidak lapar. Semua manusia pasti akan merasakan namanya lapar, akan ditakdirkan namanya lapar. Namanya manusia, bahkan makhluk. Jangankan manusia, bahkan makhluk belata akan ditakdirkan yang namanya lapar. Namun dengan akidah yang benar,
kita katakan sebagaimana takdir lapar, maka kita harus hadapi dengan takdir yang menyemakan. Sebagaimana kita ditakdirkan untuk haus, maka kita harus hadapi dengan takdir yang namanya minum. Sebagaimana kita ditakdirkan rasa takut, maka kita harus hadapi dengan namanya beriman atau tauhid. Karena tidak ada yang mengangkat rasa takut kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang kita amalkan. Kita mengamalkan akidah Islam dan kita sudah akan jauh dari sifat putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita memahami tentang masalah ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Inilah dari kajian dalam bab terutama yang akan kita jelaskan, itu bab doa. Bagaimana para ulama menjelaskan dengan detail, dengan tafsir, bahwasanya doa itu adalah sebab, doa adalah sebab, dan dia bisa berkaitan tentang masalah apapun yang sudah terjadi. Itu doa akan mendapatkan sesuatu yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW, la yaruddu qadara illa biddu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan doa itu merupakan bagian dari takdir. Tapi ketika kita lupa hal ini, maka hilang pula dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang masalah ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Naam, sekarang kita lanjutkan kajian kita, masih berkaitan tentang masalah doa, dan semoga mukaddimah tadi sedikit menguatkan kita tentang pandangan bagaimana kita menempatkan doa ini dengan cara yang benar dalam hal kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin telah kita jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, dari bab doa ada satu catatan yang sangat penting, bahwasanya dari pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya apabila seorang hamba itu berdoa, maka jangan dia berdoa mengatakan, kita lanjutkan sekarang kajian kita. Ketika seorang hamba itu berdoa, maka jangan dia mengatakan, ya Allah, berilah aku jika engkau mau, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah, sayangilah aku jika engkau mau. Para ulama ahli sunnah mengatakan, qala ulama'una wala yaqulid da'i Allahumma a'tini in syi'ta. Ya Allah, jangan engkau beri aku jika engkau mau. Atau ya Allah, berilah aku jika engkau mau. Allahumma a'tini in syi'ta. Ya Allah, berilah aku jika engkau mau. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, sayangilah aku jika engkau mau. Ini hukumnya tidak boleh. Tetapi hendaknya dalam semua doanya harus bersih. Yang diinginkan adalah dalam hal doa dari segi akidah, bahwasanya dalam semua doanya harus bersih dari kalimat jika engkau mau, atau berkenan, atau menghendaki. Kalimat ini harus bersih dalam doa. Akan tapi semua doanya harus bersih dari kalimat bal yu'arri su'ala wa du'a'ah min lafzil al-masyiati. Akan tapi semua doanya harus bersih dari kalimat jika engkau mau, atau berkenan, atau menghendaki. Maka tidak ada muncul lafaz ini. Tidak boleh muncul lafaz ini, lafaz masyiah, lafzul masyiah. Lafaz masyiah tidak bisa muncul dalam hal doa. Tidak bisa, hukumnya tidak boleh. Begitu pula meminta sesuatu yang dikiranya Allah tidak akan mengabulkannya. Begitu pula sebaliknya, dia meminta sesuatu yang disangka Allah tidak akan mengabulkannya, kecuali jika Allah menghendaki. Ini pun tidak boleh. Meminta sesuatu yang dia mengira Allah tidak akan mengabulkan. Allah tidak akan mengabulkan. Kalau saya minta, ya Allah, jadikan saya sebagai orang berilmu, tidak mungkin Allah kabulkan, tidak mungkin. Ini justru salah. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang dipanuti, orang panutan. Ini tidak mungkin saya seperti itu, mustahil saya. Dia tidak jadi minta, justru itu salah. Justru perhatikan, selain kehendak itu tidak boleh disisipi dalam doa. Begitu pula
berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang dia kira sendiri, dia sangka Allah tidak akan mungkin mengabulkan. Bagaimana mungkin anak seorang begini dan begitu, orang tua saya jauh dari agama, tidak mungkin saya meminta ini supaya Allah, tidak mungkin Allah kabulkan Anda. Justru itu salah. Tidak mungkin Allah kasihkan anak menjadi orang panutan bagi orang-orang yang beriman. Tidak mungkin anak menjadi panutan orang-orang beriman. Terlalu jauh saya seperti itu. Justru ini salah. Begitu pula mungkin seorang wanita. Tidak mungkin saya menjadi seorang wanita panutan, wanita-wanita yang soleha. Saya ini kan dulunya seperti ini. Justru doa dia tidak jadi doa. Justru itu salah. Dia mengira Allah tidak akan mengabulkan dengan dia memposisikan dirinya sendiri. Justru ini salah juga. Jadi selain kehendak itu salah, ini pun salah. Ketika dia berdoa, dia mengira tidak mungkin saya seperti ini. Justru ini salah. Terkesan itu baik, terkesan baik, tapi secara fitrahnya, secara pandangan itu salah. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang doa, Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ayat Al-Quran ini bukan hanya khusus dibaca orang tertentu saja. Ayat ini hanya dibaca untuk si fulan yang ini. Semua ayat ini, semua berhak membaca ayat ini. Salah satu ayat terakhir, ya Allah jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Muncullah satu sifat pesimis, kemarin sudah kita jelaskan kemarin. Masih ada kaitan dengan tauhid, masih ada kaitan dengan syirik. Muncul satu pesimistis. Ketika itu dia mengurungkan doa yang seharusnya dia berdoa saja. Tugas kita hanya doa saja. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Tapi setelah itu muncul sifat pesimistis, dan dia sendiri yang menutup pintu tersebut yang Allah telah buka. Allah telah buka, dia sendiri yang menutup. Ingat, Allah yang buka, dia sendiri yang menutup. Makanya ini tidak bisa diamalkan dan tidak bisa kita meyakini akidah seperti ini dalam hal doa. Dia mengira meminta sesuatu kepada Allah yang mungkin Allah tidak akan mengabulkan. Bukan berarti Allah tidak bisa mengabulkan. Dia mengira Allah tidak akan mengabulkan. Bukan Allah tidak bisa mengabulkan, paham? Tapi dia mengira Allah tidak akan mengabulkan permintaan dia. Ini berbeda. Kalau Allah tidak mengabulkan mustahil, tapi dia sendiri menutup pintu itu. Dia mengatakan tidak mungkin Allah kasih ke saya permintaan yang ini. Dia memposisikan dirinya karena ini. Justru ini adalah kesalahan yang paling salah. Justru ini adalah perkiraan yang paling salah, dugaan yang paling salah, dan suuzon kepada Allah yang paling suuzon kepada Allah. Inilah akidah seperti ini yang harus kita buat. Dari segi akidah, entah kita hidupnya dari mana, entah kita hidupnya dulu dari mana, tapi kita minta seperti, minta saja tugas kita. Tidak usah kita berkira-kira ini dan ini. Apalagi kita batasi. Apalagi kita apa? Batasi. Cukup, ya Allah, ana seperti ini saja. Jangan lebih, jangan juga kurang. Ini pun salah. Yang ketiga, membatasi. Cukup seperti ini, tidak lebih dan tidak kurang. Dia rasa cukup dari segi agama. Rasa cukup dari segi agama ini tidak boleh. Merasa cukup dari segi agama pun tidak boleh. Dia merasa cukup dari segi agamanya, ini tidak boleh. Tiga hal ini, ikhwani fiddin, iblis alaihi laknatullah tercela gara-gara satu sebab. Dia muncul dengan sifat ini yang kita minta. Rabbana, angkat tangan antum kepada Allah, jangan malu. Katakan, walaupun antum saat ini orang yang tidak pantas, tidak layak, dicemooh, di apa, antum angkat tangan antum. Rabbana waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami pemimpinnya orang-orang bertakwa. Siapapun dia, aku ingin jadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Gitu. Jangan kita muncul dua hal ini, kita harus buang. Ketika kita dapatkan akidah ini, maka insya Allah hidayah. Allah akan berikan terus hidayah kepada kita. Allah akan kasih hidayah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, kalimat jika engkau mau. Jika engkau mau, in syi'ta fi qawlihi in syi'ta, jika engkau mau. Ya Allah, jika engkau mau. Jika Allah berkehendaki, jika Allah berkehendak. Ini merupakan kalimat yang menunjukkan tidak butuhnya terhadap rahmatnya, pemberiannya, ampunannya Allah. Kalimat jika engkau mau. Yang selanjutnya, kalimat in syi'ta, jika engkau mau. Atau bahasa sekarang, kalau kita bawakan di zaman sekarang, jika Allah berkehendak, jika Allah menghendaki.
Ini merupakan nau'un min al-istighna an maghfirati wa ata'ihi wa rahmati, merupakan kalimat yang menunjukkan tidak butuh. Jika engkau mau, merupakan kalimat yang menunjukkan tidak butuhnya terhadap maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Ketika dia katakan jika engkau mau, secara tidak langsung menunjukkan kalimat tidak butuhnya dia dengan ampunannya Allah. Yang kedua, menunjukkan tidak butuhnya dia dengan pemberiannya Allah. Allah kasih terus, tapi tidak pernah dia merasakan ini pemberian Allah, tidak merasakan. Karena ada prinsip jika Allah mau atau tidak. Yang ketiga, menunjukkan tidak butuhnya dia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Cuma mengatakan insyita, cuma mengatakan insyita. Jika engkau mau. Kenapa Ustaz? Kenapa jadi sulit seperti? Karena kita berbicara tentang Allah. Karena kita berbicara tentang Allah. Sudah kita katakan kemarin. Kalau sudah bicara tentang Allah, urusannya rumit. Sudah kajian kita, antum sudah hatam masalah ini. Kalau kita apapun yang sepele, kalimat yang sepele, tapi kalau sudah berhubungan dengan Allah, maka urusannya menjadi rumit. Inilah kaidahnya. Jangan antum hukumi seperti zat, seperti hamba, seperti makhluk. Ingat, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa kita samakan dengan sesuatu apapun. Kenapa jadi rumit? Ya, karena kita berbicara tentang siapa? Tentang Allah. Jadi rumit. Jika Allah mengendaki, maka ini menunjukkan kalimat yang tidak butuh kepada Allah dari segi rahmat, ampunan, dan pemberian Allah. Kemudian seperti ucapan Anda juga, sebagaimana ucapan kita, contohnya dicontohkan. In syi'ta an tu'tiyani kadza faf'al. Jika engkau mau, maka berilah aku sesuatu. Seperti ucapan kita makhluk kepada makhluk. Misalnya, ucapan makhluk kepada makhluk di luar Allah. Seperti kita kalau berbicara kepada sahabat-sahabat kita, kepada ikhwan, kepada keluarga kita. Misalnya, jika engkau mau wahai ibu, jika engkau mau wahai bapak, jika engkau mau wahai teman, wahai ikhwah, wahai akhi, maka berilah aku sesuatu. Perhatikan. Kira-kira orang yang meminta ini butuh atau tidak secara hakikatnya? Secara hakikatnya dia butuh tidak dengan pemberian tadi? Dia tidak butuh pemberian tadi. Ketika dia berbicara seperti ini, secara hakikatnya dia tidak butuh. Seakan-akan dia minta, kan begitu? Seolah-olah dia meminta, hanya sebagai bentuk menggugurkan kewajiban saja sebagai permintaan, atau sebagai bentuk formalitas saja untuk dikatakan dia minta, supaya dikatakan tidak sombong sehingga dia meminta. Tapi dalam hal Allah, urusan antum sombong, urusan antum tidak butuh, itu urusan lain. Tapi ketika ucapan antum salah kepada Allah, ketika ucapan antum keliru kepada Allah, maka ini musibah, maka ini salah. Kalau sesama makhluk, mungkin konsekuensinya barangkali cuma tidak butuh. Tapi kepada Allah antum ucapan salah, konsekuensinya antum rugi dunia dan antum bisa rugi akhirat. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana kita ucapkan kepada hamba-hamba Allah, jika engkau wahai ibu mau, berilah aku sesuatu. Jika engkau mau wahai bapak, berilah aku sesuatu. Seakan-akan kalimat ini dia tidak butuh. Ini dia tidak butuh. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama sepakat kalimat seperti ini, in syi'ta an tu'tiyani kadza faf'al, jika engkau mau maka kasih aku, maka kalimat ini sepakat para ulama la yusta'malu hadza illa ma'al ghina anhu. Kalimat ini hanya layak diucapkan, digunakan kepada orang yang tidak membutuhkan. Kalimat ini hanya layak digunakan untuk mereka saja, tidak untuk kita kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak layak orang Islam mengucapkan kalimat ini. Tidak pantas orang Islam mengucapkan kalimat ini. Karena kalimat ini hanya digunakan, hanya layak, hanya pantas untuk diucapkan kepada orang yang tidak butuh. Nauzubillah. Ketika kita berbicara kepada Allah, artinya tidak pantas orang Islam mengucapkan kalimat ini kepada Allah. Karena kalimat ini hanya untuk digunakan kepada orang yang tidak butuh saja. Ketika dia ucapkan seperti ini, makanya antum garis bawahi kalimat ini. Ketika antum tujukan kepada Allah, maka tidak pantas orang Islam mengucapkan kalimat ini. Kalau kita bicara akidah, apalagi bicara Allah, tidak ada kompromi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan menjadi rumit ketika kita berhadapan dengan akidah yang benar, maka kita harus perbaiki akidah kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kembali kepada doa. Begitu pula doa. Ketika orang yang terpaksa, orang yang terjepit,
orang yang terhimpit, maka dia akan bertekad dalam meminta dan berdoa. Sebagaimana orang yang miskin, dia akan terpaksa dan akan bersungguh-sungguh dalam meminta apa yang dibutuhkannya. Perhatikan, inilah psikologis, inilah fitrah manusia. Sebagaimana orang yang terpaksa, terhimpit, tidak ada. Antum ajarkan dia akidah pun, mungkin tidak perlu kita kaji seperti ini. Maka akan muncul satu sifat. Semua fitrah manusia kalau terjepit, dia terhimpit, tanpa harus kita berikan dia ilmu yang mendalam, pasti dia akan tahu dengan fitrahnya sendiri. Ketika dia minta kepada Allah, maka sifat yang akan dia tonjolkan adalah tekad. Dia akan tekad kejar apa yang dia minta, tanpa harus kita menghabiskan waktu berlama-lama untuk ajarkan dia. Karena itu fitrah. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dan Allah tidak bisa dipaksa. Dan Allah tidak bisa dipaksa. Walaupun kita terpaksa, ingat, walaupun kita terpaksa, maka akan muncul fitrah manusia. Dia akan bertekad meminta apa yang dia minta tersebut dengan tekad yang kuat. Karena sifat terpaksa tadi, terhimpit, bukan terpaksa berdoa. Dia terhimpit dengan fitrahnya. Namun di satu sisi Allah tidak bisa dipaksa. Inilah akidah yang selanjutnya. Di satu sisi Allah tidak bisa dipaksa. Kita terhimpit, terdesak, fitrahnya kita benar. Akan benar kita bertekad, Allah akan memberikan apa yang kita minta dengan tekad yang kuat. Namun di satu sisi kita tidak bisa memaksa. Bukan berarti kita diberikan uzur untuk memaksa Allah. Dengan keadaan kita yang terpaksa, dan keadaan kita yang terhimpit, bukan berarti kita diberikan uzur, boleh memaksa Allah. Ingat, akidah tidak seperti itu. Walaupun terhimpit, terpaksa, terdesak, maka kita benar untuk meminta kepada Allah dengan tekad yang kuat. Bukan berarti kita katakan tidak perlu tekad. Dengan sifat terpaksa, benar kita untuk tekad yang kuat, kita kejar apa yang kita cari, kita kejar apa yang kita minta kepada Allah, itu benar. Namun tidak boleh kita memaksa. Ketika kita memaksa, maka inilah kesalahan dari segi doa dan meminta. Makanya para ulama menjelaskan dengan kaidah yang selanjutnya, dan ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW juga, dan hadis yang sahih, idza da'a ahadukum, jika salah seorang kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah, bertekadlah dalam doanya. Maka bersungguh-sungguhnya, falyazam al-mas'alah. Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka sungguh-sungguhlah. Ingat, sifatnya sungguh-sungguh dalam doanya, Selain doa ada satu sifat yang harus dimunculkan, yaitu falyazam, yaitu sungguh-sungguh dalam doa. Sungguh-sungguh dalam doa. Nanti akan kita jelaskan falyazam al-mas'alah. Dan janganlah dia mengatakan, dan tidak boleh hukumnya dia berucap, dia mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah jika engkau mau maka berilah aku. Ya Allah jika engkau mau maka berilah aku. Ini pun tidak boleh. Ya Allah jika engkau mau maka berilah aku. Sudah kita jelaskan tadi. Fa innahu la mustakrihalahu, karena sungguhnya Allah tidak ada yang memaksa Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Perhatikan kata memaksa di sini. Walaupun kita terpaksa, keadaan kita Allah tahu terhimpit saat ini, terjepit misalnya, silakan antum minta, itu hak, itu benar dengan tekad. Tapi jangan sampai antum terkesan memaksa Allah dengan sifat antum yang terpaksa. Faham? Ini tidak benar. Dari segi akidah ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah sayangilah aku jika engkau mau. Ini pun tidak boleh. Ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku. Selesai. Tidak ada kalimat yang lain, tidak ada. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita rehat dan nanti kita lihat ya. Kita lanjutkan 15 dan kita sholat insyaallah. Nah, falyazam al-mas'alah. Apa maksud falyazam al-mas'alah? Bersungguh-sungguhlah dalam meminta, bersungguh-sungguhlah dalam doanya. Apa maksudnya? Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, qala ulamauna, para ulama kami ahli sunnah wal jamaah rahimallahu taala ajma'in mengatakan bahwasanya merupakan bukti bahwa seorang mukmin harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Seorang mukmin hukumnya harus. Seorang mukmin hukumnya apa? Harus, bukan pilihan, bukan tawaran, tapi hukumnya harus. Dalilun ala annahu yanbaghi lil mu'min ay yajtahida fid du'a
wa yakunu ala raja'in minal ijabah. Maka hukumnya seorang mukmin itu harus bersungguh-sungguh dalam berdoa dan selalu berharap agar doanya dikabulkan. Dan yang kedua, selalu ada harapan doanya dikabulkan. Ada harapan doanya dikabulkan, diijabah, diamini oleh Allah. Kemudian wala yaqnatu mir rahmatillah, tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah. Tidak bisa ada sifat putus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu yad'u karima, karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa, dia sedang minta kepada Allah dengan zat yang maha dermawan. Tidak mungkin Allah tidak kasih. Makanya tidak boleh berputus asa dengan sifat-sifat yang tadi, dengan sifat-sifat apa? Sungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh yang pertama apa? Harus bersungguh-sungguh dalam doa, berharap doanya dikabulkan, tidak boleh berputus asa karena dia sedang meminta kepada zat yang maha kaya atau maha dermawan. Itu maksud makna sungguh-sungguh. Itu maksud makna sungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguh dalam doa? Harus bersungguh-sungguh dalam doa, berharap, tidak boleh putus asa. Itu makna sungguh-sungguh namanya. Jadi tidak bisa tercapai syarat satu gugur, maka diperbaiki terus doanya dari hal kesungguhan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Itu barangkali sedikit dari kajian kita, dan kita rehat dulu. Kita akan lanjutkan 15-20 menit dan kita akan akhiri insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum.